Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So all of you, how are you today? I do hope all of you in good condition and happy situation. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di pembahasan selanjutnya setelah PTS. Kemarin PTS, alhamdulillah nilainya bagus-bagus dan lebih ditingkatkan lagi belajarnya. We have to learn some new topic. Jadi belajar topik baru atau chapter baru yaitu tentang tensi simple past ya. Waktu pas sebelum PTS kita udah membahas yang namanya simple present, kemudian continuous, sekarang masuk ke simple past. Ya, apa sih simple past itu? Kita lihat kegunaannya yaitu to express the idea that an action started and finished at the specific time in the past. Jadi yang intinya kegiatan yang sudah dilakukan, yang sudah lampau dilakukan. Misalnya saya makan nasi kemarin. Nah, ini termasuknya simple past karena dia melakukan aktivitas yang sudah berlalu ya, melakukan aktivitas yang sudah lampau. Kemudian ada waktunya juga, menggunakan waktu yang lebih khusus, yaitu what are some common time expression used with the past sentence. Jadi yang umumnya itu menggunakan yesterday, last month, kemudian last year, last week, ago, in 1980, seperti itu ya. Next, contohnya seperti apa? Nah, misalnya I saw Maria yesterday ya. Saya melihat Maria kemarin. Kemudian last Friday the students took their spelling and vocabulary test. Kemarin Jumat ya, siswa mengambil ujian kosakata atau vocabulary. Then they got married 2 years ago. Mereka menikah 2 tahun yang lalu. Oke. Nah, setiap tenses, dan ini lagi membahas simple past ya, mempunyai yang namanya bentuk kata kerjanya ya. Sedangkan ini simple past yang sudah berlalu, maka menggunakan yang namanya kata kerja kedua, yaitu kata kerja ada yang namanya irregular verb dan regular. Apa sih regular? Regular itu kata kerja yang beraturan. Kalau irregular kata kerja yang tidak beraturan. Misalnya seperti apa? Nah, ini semuanya contoh yang di samping, yang ini itu irregular. Artinya kata kerja yang tidak beraturan ya. Did, live, cried, become, dan lain sebagainya. Oke. Nah, tanda kalau misalnya regular atau kata kerja yang beraturan itu dia ditambahkan ed di belakangnya. Misalnya simple presentnya work atau bentuk kata kerja pertamanya itu work. Nah, tinggal ditambahkan ed. Jadi work ya. Kemudian study, studied, cry, cried. Terus live, lived ya. Jadi ini yang namanya regular verb yang beraturan, hanya ditambahkan ed. And continue to irregular verb, yaitu dia berubah dari kata kerja pertamanya. Misalnya teach, mengajar, menjadi taught. Bring, membawa, menjadi brought gitu. Hear, heard. Buy, bought. Membeli, simple pastnya bought ya. Misalnya Celia bought a new computer last week ya. Celia membawa komputer kemarin, komputer baru. Oke, next. Nah ini contohnya seperti ini ya. The regular verb yaitu hanya tambahkan ed. When I was a child, I played the piano ya. Kemudian Donna visit Paris. Kemudian lanjut irregular verb. Ini contohnya send, had, did. Nah, jadi rumus yang pertama itu kan ada yang namanya positif, negatif, dan interrogatif. Yang positif itu hanya subjek, verb 2, dan objek kan tadi itu. Kemudian sekarang itu negative sentence, yaitu ditambahkan did not atau didn't ya. Kemudian diikuti dengan verb infinitive, yaitu kata kerja
Ya, kata kerja yang pertama, misalnya kalimat positifnya I went to work yesterday. Nah, ini kalimat positifnya menggunakan when yang artinya pergi, kan kata kerjanya go. Kata kerja pertamanya go, keduanya when. Dan ketika dia di kalimat negatif I didn't go to work yesterday. Jadi kembali lagi ke kata kerja pertama ya, karena sudah didatangkan did not. Oke, negatif seperti itu. Kemudian ini hanya untuk kalimat ini ya, selain verb, yaitu tambahkan were, was, kemudian tambahkan not seperti biasa. Dan terakhir yaitu yes no question. Jadi kan ada yang namanya positif, negatif, dan yes no question. Jadi yes no question itu did-nya dirubah atau dipindahkan ke depan, jadinya did, kemudian subject, verb, infinitive. Misalnya gimana? Did you go to work yesterday? Nah, ini kan pertamanya yang setelah kalimat negatif itu I didn't go to work yesterday, dan menanyakan kembali did-nya kedepankan. Did you go to work yesterday? Kemudian did you have English last week? Seperti itu. Nah, ini contoh lebih lanjutnya yaitu where did you go to last week? Nah, seperti itu ya. Oke, jadi Miss Ria ingin kalian semoga kalian bisa dipahami video yang Miss Ria ini tentang simple past ya. Jadi Miss Ria rangkum lagi, simple past itu artinya kata kerja yang telah dilakukan ya, yang telah lampau dilakukan. Kemudian ciri-cirinya menggunakan keterangan waktu yesterday, kemarin, last week, last month, last Friday ya. Kemudian rumusnya ada 3 bentuk. Yang pertama kalimat positif, negatif, dan interrogatif ya. Positif itu verb 2 objek, subjek, verb 2 objek ya. Kemudian diikuti dengan kalimat negatif ditambahkan did, not, dan lanjut lagi ke pertanyaan, jadi did-nya kedepankan ya. Semoga dipahami. Setelah itu kalian bisa minta kalian memberikan komen di bawah video ini dengan apa yang kalian dapat dari video ini setelah kalian menonton ya. Jadi kalian menyimpulkan isi video Miss Ray ini. Oke? Thank you very much. Kalau misalnya ada yang masih bingung bisa lanjut di WA ya. Oke, see you next meeting, and last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.